Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang novel Guru Aini. Di awal cerita, saya akan menguraikan tentang bagian matematika bencana intelektualitas dunia. Di bagian ini, Pak Cik menguraikan tentang idealisme. Konon, berdasarkan penelitian, umumnya idealisme anak muda yang baru tamat dari perguruan tinggi atau bisa kita katakan fresh graduate akan bertahan paling lama 4 bulan. Setelah itu mereka akan menjadi pengeluh, penggerutu, dan penyalah seperti kebanyakan orang lainnya. Lalu secara menyedihkan akan terseret arus deras bernama rutinitas, kemudian basa-basi birokrasi, lalu tunduk patuh pada sistem yang buruk, bahkan ada kalanya korup. Yang jangankan akan mereka ubah seperti cita-cita mereka semula, mempertanyakannya saja mereka sungkan. Demikian buruknya, tanpa mereka sadari, sistem itu dapat membentuk mereka menjadi orang yang sangat cemas akan kelangsungan operasional periuk belanga mereka. Sementara, idealisme sudah raib secepat dompet ketinggalan di terminal bus ibu kota Kabupaten Tanjung Hampar. Begitu kira-kira Pak Cik menggambarkan idealisme seorang anak muda fresh graduate pada umumnya. Namun hebatnya, semakin lama idealisme Guru Desi bukannya semakin lemah, justru malah semakin menggebu. Hal itu tercermin dari sepatu olahraga yang selalu dipakainya. Sepatu olahraga berwarna putih dan bergaris-garis merah, selalu dipakai Bu Guru Desi dalam kesempatan apapun. Dahulu, Bu Guru Desi memandang masa depannya seperti persamaan garis lurus, dan sampai kini kurva semangatnya tetap tegak. Rela berkorban tetap menjadi konstanta A bagi Bu Guru Desi, tak dapat diganggu-gugat. Setelah bertahun-tahun bertugas, sebenarnya kemudahan bisa diperoleh Bu Guru Desi. Seperti dipindah tugaskan ke kota yang lebih besar, ataupun melanjutkan studi dengan beasiswa. Namun, semua kemudahan itu tidak dipilih oleh Bu Desi. Saat itu, minat Bu Desi hanya satu, yaitu mengajar matematika pada anak-anak kampung. Karena Bu Desi merasa urusannya belum selesai dengan matematika. Bu Desi dan matematika seakan saling memendam sesuatu. Urusan itu baru akan dianggapnya beres jika dia dapat menemukan dan membimbing seorang anak jenius matematika. Desi istiqomah, tak mau meninggalkan anak-anak kampung Ketumbi dalam keadaan jahiliyah matematika seperti dia baru datang ke kampung itu bertahun-tahun yang lalu. Seperti yang pernah saya ceritakan sebelumnya, di desa Ketumbi, Bu Guru Desi mempunyai sahabat yang bernama Laila. Sore itu terjadi percakapan antara mereka berdua. Seorang guru matematika haruslah menjadi seorang idealis, Laila. Begitu pendapatku, kata Bu Guru Desi. Tanpa idealisme, matematika akan menjadi lembah kematian pendidikan. Laila pun terpana mendengar kata-kata Bu Guru Desi. Namun Laila justru teringat akan sebuah sandiwara radio. Nah, malangnya, sampai saat ini dari satu kelas ke kelas lain, tahun ajaran baru silih berganti, anak-anak brilian seperti yang diharapkannya itu tak kunjung ditemukannya. Tanda sewaktu, tenaga, dan kepandaiannya diketumbi demi satu tujuan yang tak seorang pun dapat mengerti. Pencarian itu membawanya dalam petualangan yang tak berujung. Sejak dia mengajar di usia yang baru menginjak 18 tahun, hingga kini, Bu Guru Desi sudah menjadi perempuan dewasa sepenuhnya, belum menemukan seorang pun anak jenius matematika. Mencari anak cerdas matematika di kampung Ketumbi ternyata jauh lebih sulit daripada mencari sesuatu yang memang tak ada. Guru Desi tak terkejut akan kenyataan yang telah disadarinya sejak dulu, bahwa matematika memang telah menjadi masalah bagi anak-anak, bukan hanya di negara-negara berkembang saja, melainkan juga di negara-negara maju. Anak-anak dan kesulitan matematika adalah endemi global, sehingga timbul fenomena math anxiety di antara murid-murid.
Namun tak disangkanya hal itu akan tersedia dalam jumlah yang berlimpah-limpah. Lebih dari 80% murid dalam setiap kelas tergopoh-gopoh matematikanya. Sebanyak 60% dari 80% itu mendapat angka ulangan rata-rata di bawah angka 5. Sebanyak 40% dari 60% itu dapat dikatakan tak tertolong. Satu figur yang dramatik, bukan? Sebagian besar dari murid yang tak tertolong itu menunjukkan gestur putus asa setiap menerima pelajaran matematika. Ada yang suka melamun sambil memandang kosong keluar jendela. Ada yang membayangkan alangkah indahnya hidup ini jika tak ada sesuatu benda sialan bernama matematika. Sebagian menderita psikosomatis seperti Aini, yaitu secara aneh mengalami sakit perut. Ada juga yang stres, mengacak-acak rambut, duduk tegak, komat kamit, terus menengok ke atas. Sebagian hilang dalam ruang dan waktu, sebagian sembab menahan tangis, sebagian membayangkan guru matematikanya disambar petir di siang bolong. Dan kesulitan matematika tak hanya dialami murid-murid yang terbirit-birit mempelajarinya, tetapi juga dialami guru-guru yang mengajarnya. Banyak sahabat-sahabat Desi yang juga guru matematika akhirnya memilih beralih profesi, seperti menjadi petani, menjadi tukang ojek, salesman asuransi, dan lain sebagainya. Matematika menjadi satu babak suram dalam hidup mereka, dan mereka tak mau lagi mengingat-ingat hal itu. Tapi mungkin penderitaan di atas segala penderitaan guru matematika adalah saat mengoreksi ulangan murid-murid. Demikian jengkelnya Bu Guru Desi sehingga kerap dihamburkannya kertas-kertas ulangan itu di kamarnya. Bu Guru Desi merana duduk di depan kelas, menatap murid-murid yang di matanya telah menjadi monumen-monumen kegagalan mengajar, telah menjadi bagian dari statistik suram matematika dunia. Dengan kejadian seperti itu, Desi pun bercerita kepada orang tuanya melalui telepon. "Aduh ayah, ternyata mengajar matematika tidaklah segampang yang kusangka," keluh Desi pada orang tuanya. "Aku ingin punya murid yang cerdas matematika, ingin mendidiknya. Sudah bertahun-tahun tak bertemu juga. Mengapa aku tak bisa seperti Guru Marlis? Mengapa pikiranku menjadi bening jika diajar Guru Marlis? Mengapa aku tak bisa seperti itu pada murid-muridku?" kata Desi kepada sang ayah. Dan pada akhirnya, obsesi untuk mendapat murid cerdas matematika menjadi utopia bagi Desi. Dia sendiri menolak pendapat bahwa matematika itu seperti seni, maka perlu bakat. Kemampuan matematika itu tidak dilahirkan, tapi dibentuk, begitu kata Desi. Dengan anggapan itu, selama bertahun-tahun telah mengajar matematika dengan penuh semangat dan idealisme, Bu Desi sendiri merasa telah menjadi guru yang gagal. Setiap awal tahun ajaran, Bu Desi selalu berharap mendapatkan murid-murid yang hebat. Namun, pada kenyataannya yang didapatkan adalah murid-murid yang selalu melongo di depannya, macam Handai Tolani, Tohirin, Honorun, Sobri, Rusip, Salut, Nihe, Junilah, dan Dinah. Mereka adalah para penghuni deret bangku belakang. Mereka menyebut diri mereka sebagai rombongan 9. Rombongan 9 ini tak ubahnya seperti turis matematika, datang dalam keadaan meriah, lalu pergi begitu saja meninggalkan jejak kebodohan dan ketidakpedulian. Yang paling parah di antara 9 orang ini adalah Dinah. Setiap kali diminta untuk mengerjakan soal matematika, Dinah selalu sakit perut. Dan akhirnya, Dinah selalu menghapus papan tulis setiap hari, meskipun bukan jadwal piketnya. Kalau ada pemilihan putri paling tak becus matematika tingkat Provinsi Sumatera Selatan, lekas kudaftarkan kau, Dinah. Begitu kata Bu Desi. Kerap Bu Desi menepuk kening sendiri di depan murid-muridnya. Melihat rombongan 9 itu, semakin Bu Desi paham akan kesulitan guru-guru mengajar matematika di kampung-kampung. Dahulu ketika awal-awal mengajar, Bu Desi sering mengungkapkan idealismenya kepada teman-teman guru matematika. Beberapa guru menyemangatinya,
Tapi sebagian lain atas nama kesantunan dan persahabatan menyimpan sinis dalam hati dan dalam hatinya berucap, "Ai guru baru, lihat saja apa yang akan terjadi nanti." Sampai di sini kita akan mengenal macam-macam rasa putus asa yang dialami Bu Desi. Anak-anak yang sangat bersemangat belajar matematika, namun nol potensinya, memberi Bu Desi rasa putus asa yang lucu. Ada juga anak-anak yang bertipe rata-rata. Mereka rata-rata minatnya pada matematika, rata-rata nilai-nilai ulangannya. Cirinya sulit mencari ruang dalam diri mereka untuk dimajukan. Mereka adalah para pencari aman yang nyaman berlindung dalam jumlah banyak. Akhirnya, mereka yang rata-rata ini memberi Guru Desi rasa putus asa yang rata-rata pula. Ada juga anak-anak yang memang merasa dirinya dilahirkan untuk bermusuhan dengan matematika, seperti rombongan 9, memberi Bu Desi rasa putus asa yang sangat menjengkelkan. Anak-anak yang menunjukkan minat dan potensi, namun seiring semakin sulitnya pelajaran matematika, mereka tertinggal dengan sendirinya, lalu mengeluh, lalu balik kanan, dan bubar jalan. Mereka ini memberi Guru Desi rasa putus asa yang sangat getir. Adapun salah satu nama, yaitu debut Awaludin, memberi Bu Desi rasa putus asa yang sangat putus asa. Nah, kenapa debut Awaludin bisa memberi Bu Desi rasa putus asa yang sangat putus asa? Oke, akan coba saya uraikan ya teman-teman dari cerita yang ditulis oleh Pak Cik Andrea Hirata. Sejak awal Bu Desi melihat debut Awaludin, Bu Desi sudah yakin bahwa debut adalah anak yang jenius. Dilihat dari cara mengikat tali sepatu, Bu Desi yakin bahwa murid yang dicari selama ini adalah debut Awaludin. Sejak saat itu, Bu Desi kemudian membuat rencana untuk mengkader debut. Bu Desi membuat silabus sendiri supaya kemampuan matematika debut cepat berkembang. Dan yang paling disukai dari debut adalah, menurut Bu Desi, debut itu imajinatif, berbeda dengan murid yang lain. Menurut Bu Desi, imajinasi yang kuat adalah salah satu ciri anak jenius matematika. Setiap soal matematika yang rumit digarap debut dengan lancar. Bu Desi pun semakin terkagum-kagum. Semangat Bu Desi kala itu sangat meletup-letup, sebab murid super cerdas yang paling dicari-carinya selama ini, yang telah menjadi obsesinya, akhirnya ditemukannya. Nazarku tercapai, sumpah sepatuku terpenuhi. Akhirnya aku bisa mengganti sepatu olahragaku. Begitu kata Bu Desi dalam hati. Sejak menemukan debut, sepanjang perjalanan mengayuh sepeda ke sekolah, senyum senantiasa mengembang di wajah Bu Guru Desi. Ketika debut mengerjakan soal matematika, seringkali Bu Desi memuji debut. "Bagus sekali, Bud. Mantap, boy. Aduh, murid macam kaulah yang kucari-cari selama ini, Bud." Begitu puji Bu Desi. Setelah menemukan debut, Bu Desi tak jarang memberikan motivasi kepada murid-muridnya. "Nah, murid-murid, lihatlah kawanmu. Debut bisa memahami soal matematika dengan brilian. Usahlah gentar belajar ilmu, tambah, kurang, bagi, kali. Kalian semua kenal debut. Kalian semua kenal orang tuanya. Kalian tahu di mana rumahnya. Hidupnya susah macam hidup kalian juga. Maka kalau debut bisa, kalian semua pasti bisa." Begitu Bu Guru Desi menyemangati murid-murid di kelasnya. Bu Desi pun selalu menceritakan tentang debut kepada Laila. Bu Desi semakin yakin bahwa murid yang dicarinya selama ini sudah ditemukan dan ia akan segera mengganti sepatu kesayangannya. Namun,
Betapa getir apa yang terjadi kemudian. Semangat debut ternyata tak menggebu seperti semangat Bu Guru Desi. Tak tahu apa yang merasuki kepala debut saat itu. Debut selalu dilanda perasaan romantik untuk bergabung dengan kaum marginal. Baginya, dunia selalu tak adil. Politisi ingkar janji, penguasa melindungi para pencuri, para penegak hukum tak amanah. Debut merasa hidupnya kehilangan makna jika hanya berpangku tangan saja. Oleh karena itu, bergabung dengan rombongan 9 lebih menarik minat debut daripada hanya belajar matematika. Ada satu kejadian yang unik, yaitu saat ulangan matematika. Saat itu, Bu Desi tahu bahwa debut bisa mendapatkan nilai 10 dalam ulangan matematika. Namun, debut sengaja tidak menyelesaikan soal, bahkan sengaja membuat beberapa jawaban salah. Debut kemudian mulai bolos saat pelajaran matematika. Kekecewaan Bu Desi mencapai puncaknya saat debut menghadap Bu Desi dan meminta Bu Desi agar tempat duduk debut dipindah ke barisan belakang bersama rombongan 9. Bu Desi pun kemudian memberi banyak sekali kalimat kepada debut, yang intinya memohon agar debut tidak meninggalkan matematika. Memelas Bu Guru Desi kala itu. Namun malangnya, debut tetap bersikeras pada pendiriannya. Debut kemudian pindah ke tempat duduk di belakang kelas dan sama sekali tak peduli pada matematika. Beberapa waktu kemudian, seperti telah diduga banyak pihak, satu persatu anggota rombongan 9 itu meninggalkan sekolah. Sebagian besar karena ingin bekerja. Ada pula Dinah dan Junilah misalnya, karena ingin menikah. Tinggallah debut sendiri. Debut pun lalu memutuskan untuk mendrop outkan dirinya sendiri. Dan saat itu Bu Guru Desi patah hati. Naik turun macam gelombang sinus. Demikianlah Laila telah melihat moralitas mengajar Bu Guru Desi. Dulu, ketika baru mengajar, semangat Bu Guru Desi melambung. Lalu semangatnya sempat melambat karena berbagai kesulitan mengajar matematika yang dihadapinya. Semangat Bu Guru Desi pun kembali melambung karena menemukan murid hebat bernama Debut Awaludin. Dan kemudian justru debutlah yang menghempaskan semangat Bu Guru Desi hingga ke dasar. Hidupku mungkin akan lebih mudah kalau aku sama sekali tak pernah bertemu debut Laila, begitu kata Bu Guru Desi. Jika teringat akan kecerdasan yang disia-siakan anak itu, sakit hatiku. Lanjut Bu Desi. Di mata Laila, Guru Desi tampak seperti guru matematika yang dikhianati murid. Bahkan dikhianati matematika itu sendiri. Memintarkan seorang murid cukup untuk membuat batin seorang guru tertekan. Namun, murid yang sudah pintar dan mengabaikan kepintarannya akan memukul perasaan seorang guru dengan kegetiran yang tak dapat dimengerti siapapun. Sejak saat itu, Bu Guru Desi menjadi semakin sensitif. Bahkan terkadang Laila melihat Bu Guru Desi tidak seperti yang selama ini ia kenal. Baik teman-teman, demikian tadi kisah tentang Guru Aini. Untuk bab selanjutnya yaitu tentang guru tambah akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.